Sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Aditya Lia Ramadona. Saya adalah dosen tetap pada Departemen Perilaku Kesehatan, Lingkungan, dan Kedokteran Sosial, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan FKKMK Universitas Gadjah Mada. Latar belakang keilmuan doktoral saya berfokus pada bidang epidemiologi dan public health dengan kepakaran khusus pada bidang planetary health, termasuk analisis spatiotemporal serta pemodelan penyakit berbasis data iklim. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pernyataan diri unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya untuk unsur pengajaran pada mata kuliah yang saya koordinasikan bersama Dr. Muhammad Lutfan Lazwardi, berasal dari Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FKKMK UGM. Mata kuliah Lingkungan dan Perubahan Iklim ini terdiri dari 2 SKS dan diambil oleh mahasiswa program studi Magister Kesehatan Masyarakat. Mata kuliah Lingkungan dan Perubahan Iklim dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman komprehensif mengenai dampak perubahan iklim khususnya terhadap kesehatan masyarakat, sekaligus membekali mahasiswa dengan keterampilan praktis dalam mengolah data lingkungan dan penyakit. Sesi pembelajaran yang disajikan dalam video ini merupakan simulasi pertemuan sesi analisis data. Sesi analisis data berfokus pada capaian pembelajaran mata kuliah CPMK 3, yaitu mendemonstrasikan keterampilan dalam menganalisis data terkait dampak perubahan iklim terhadap kesehatan. Topik spesifik pada sesi ini adalah exploratory data analysis melalui visualisasi data. Dalam sesi ini, peserta perkuliahan diajak untuk melakukan eksplorasi data sekunder, khususnya data cuaca dan kasus penyakit, dengan 2 tujuan utama. Yang pertama, untuk menemukan pola. Mahasiswa diajak untuk mengidentifikasi tren temporal, pola musiman, dan asosiasi antara keterpaparan variabel suhu dan curah hujan dengan dinamika kejadian penyakit. Selanjutnya, mahasiswa diajak untuk memeriksa juga akurasi data, menemukan potensi anomali, missing value, maupun outlier secara visual. Dalam menyelenggarakan sesi perkuliahan ini, saya menerapkan pendekatan delivery, interaction, dan assessment untuk memastikan ketercapaian kompetensi mahasiswa. Pada aspek penyampaian materi disampaikan melalui tatap muka, diskusi, kemudian termasuk hands-on workshop, memanfaatkan AirNotebook. AirNotebook ini berasal dari publikasi kami sebelumnya, sudah tersedia available online di PLOS ONE, kemudian dilengkapi dengan script yang dapat diakses di GitHub. Nah, mahasiswa diminta untuk mereproduksi karena datasetnya juga sudah tersedia, jadi mahasiswa menelaah skripnya. Kemudian mahasiswa diminta untuk mengaplikasikan metode yang sudah dijelaskan dalam paper ini pada setting yang berbeda. Nanti Bapak Ibu akan melihat pada sesi assessment, mahasiswa mempresentasikan proyek penelitiannya. Presentasi ini berlangsung bersamaan dengan Public Health Symposium yang berlangsung pada akhir Juli yang lalu. Oke, Bapak Ibu, selamat menyaksikan rekaman proses pembelajaran dan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu asesor sekalian. Kita melihat bahwa ternyata data kita itu sifatnya musiman ya. Ada curah hujannya tinggi, kemudian curah hujannya rendah, tinggi lagi, ini musiman. Kita bisa melihat pola-pola seperti itu. Nah, kita juga misalnya melihat pola minimum maksimumnya dengan hasil misalnya dari pengamatan suhu ini. Kita melihat bahwa sebetulnya di Jogja itu ya range suhunya tidak terlalu lebar ya, tidak seperti di negara-negara agak subtropis yang range suhunya bisa antara musim panas dengan musim dingin itu bisa sangat jauh. Kalau kita dari waktu ke waktu, dari bulan ke bulan,
itu range-nya tidak terlalu jauh dari sekitar 20 atau 24 atau 25 sampai sekitar 29. Nah, kemudian jumlah kasus ini juga ternyata di sini ada semacam pola musiman, namun mungkin polanya tidak se eksplisit kalau kita melihat curah hujan ini. Ini ada naik turun. Kalau di sini kan ada naik turun, cuma ada naik yang tiba-tiba tinggi, kemudian ada lembahnya ini yang cukup lama. Kemudian di sini juga kita melihat bahwa ada missing value di sini ya, ada missing value seperti ini. Nah, di sini kita bisa cukup memplot seperti ini, kita sudah bisa sedikit banyak menginterpretasi data kita seperti apa. Nah, namun ada beberapa teknik lain yang biasanya kita gunakan untuk membantu membantu memahami data kita, misalnya untuk single variable itu biasanya kita menggunakan histogram atau box plot ya. Dengan histogram ini kita bisa melihat apakah data kita itu puncaknya cuma satu. Kalau ini kan satu ya puncaknya. Bisa juga itu puncaknya dua kalau misalnya ada bimodal, misalnya ada dua puncak. Kemudian teknik visualisasi yang lain untuk satu variabel adalah menggunakan box plot seperti ini. Nah, dengan box plot ini kita bisa melihat nilai minimum, maksimum, kemudian mediannya, kemudian 50% datanya itu berada di mana ya, di kotak tengahnya itu, kemudian kita juga bisa di sini melihat apakah ada outlier atau tidak. Nah, kemudian ini contoh-contoh kalau kita mengaplikasikan dua tadi histogram dengan box plot tadi pada data kita. Ini data kasus, kemudian data temperatur dan data curah hujan ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau dari data kasus itu cenderung memang tidak simetri ya. Kalau data distribusinya tidak simetri, tidak seperti data temperatur ini. Sama untuk curah hujan juga datanya tidak simetri ya. Nah, itu juga temuannya juga mestinya konsisten antara histogram dengan box plot. Nah, di sini ada outlier ya, baik itu di kasus maupun temperatur. Ya. Nah, ini kalau kita menggunakan teknik visualisasi untuk mencoba menginterpretasi satu variabel. Nah, bisa juga misalnya kita punya variabel lain, misalnya kita tadi ya membedakan ada musim kemarau dengan musim hujan. Nah, di sini misalnya angka 1 itu adalah musim hujan lah, taruhlah musim hujan Januari sampai Juni. Kemudian Juli sampai Desember itu anggap aja musim kemarau. Ya, sederhananya seperti itu. Nah, kita bisa melihat di sini ya, dengan berarti di sini kita coba memvisualisasikan dengan dua variabel. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ternyata antara musim hujan dengan musim kemarau itu polanya berbeda. Misalnya di sini warna hijau untuk kasus, ini cenderung untuk kasus tinggi itu lebih banyak ketimbang dengan dibandingkan dengan warna 2 ini. Ini musim kemarau, di mana kasus-kasus yang angkanya rendah itu jumlah pengamatannya lebih sedikit. Nah, ini cukup konsisten antara kasus dengan curah hujan. Nah, di sini agak untuk temperatur sendiri kita perhatikan di sini ada perbedaannya ya. Kalau kita lihat di sini, memang untuk musim hujan itu secara umum histogramnya agak posisinya lebih kanan ketimbang musim kemarau. Musim kemarau lebih kiri, karena memang kalau di Jogja kita memang rasakan ya kalau musim kemarau itu kan suhunya secara umum lebih dingin ya ketimbang dari musim hujan. Nah, bisa juga kita memvisualisasikan bisa juga kita memvisualisasikan langsung misalnya dengan data kontinu tadi misalnya antara kasus dengan temperatur ya, kita buat scatter plotnya seperti ini ya. Nah, seperti ini kalau kita lihat sini seolah-olah antara kasus dengan temperatur dengan
curah hujan itu ya polanya tidak kelihatan ya, susah untuk melihat polanya itu seperti apa kalau kita ingin menginterpretasinya. Namun ini bisa kita eksplorasi lebih lanjut, misalnya dengan membuat visualisasi antara data kategori dengan continue. Jadi untuk bulan itu kita anggap kategori ya. Ini bulan 1 Januari sampai Desember yang 12 ini. Nah, dengan sini kan kita sudah mulai kelihatan, ternyata memang ada polanya ya. Polanya kasusnya itu kira-kira seperti ini. Ada pola naik di semester awal, semester pertama, ya kira-kira seperti ini naiknya. Kemudian di semester kedua polanya agak kecil datanya secara umum. Nah, kemudian itu sama ini misalnya di temperatur ya. Tadi di musim hujan ini temperaturnya kira-kira tingginya sekitar di sini bulan April Mei, kemudian turun, kemudian naik lagi di sini temperaturnya sekitar di sini seolah-olah ada dua puncak ya untuk temperatur. Nah, yang menarik di sini kita melihat misalnya seolah-olah ada delay ya, ada delay antara terutama di sini yang kita lihat adalah dari pola curah hujan dengan kasusnya. Sebagai contoh ini ya. Nah, misalnya sini ada bulan 7 ini kasusnya mulai rendah, ternyata curah hujannya rendah. Kemudian di sini kasusnya rendah juga di bulan 9, 10, 11. Jadi seolah-olah ada delay sekitar 2 bulan atau 3 bulan. Nah, di sini kan kemudian kita lihat dari literatur, ternyata memang kalau terkait dengan kasus demam berdarah, itu memang kan ada faktor dari vektornya itu sendiri ya. Jadi hujan, kemudian membuat tempat perindukan vektor, kemudian vektornya itu juga tumbuh perlu waktu. Jadi kalau kita lihat kembali ke sini, bisa jadi hujannya itu tidak berasosiasi pada bulan yang bersamaan dengan kasus, atau temperatur pada bulan yang bersamaan. Bisa ada delay 1 bulan atau 2 bulan sebelumnya. Yang biasanya kalau istilahnya tuh lag ya, lag atau lag. Gitu. Jadi, nah ini informasinya bisa kita tambahkan. Ya, bisa kita lihat misalnya di sini ya. Ternyata misalnya kalau kita mengkorelasikan antara kasus demam berdarah dengan kasus 1 bulan setelahnya, itu ya angka korelasinya menurun ya. Kalau sama-sama di bulan yang sama ini 0, jadi wajar ya angka korelasinya 1. Kemudian dengan 1 bulan setelahnya itu menurun. Nah, yang menarik ini ketika kita mengkorelasikan dengan temperatur ya, misalnya temperatur 1 bulan setelahnya, 2 bulan setelahnya ini naik ya secara umum. Sama juga dengan rainfall, ini awalnya naik, kemudian turun, jadi tidak linier, ada pola non-linier di sini ya. Kira-kira seperti itu. Itu adalah 2 contoh ya, titik lebih besar itu rata-rata bulanannya. Kemudian misalnya ini garis ini adalah rata pengamatan. Nah, di sini kita bisa menginterpretasi sebetulnya secara keseluruhan pola secara rata kasus pada bulan Januari sampai Juni itu ya di atas rata tahunan ya. Nah, untuk bulan Juli sampai Desember itu ya secara umum di bawah rata. Ini juga bisa membantu kita untuk menginterpretasi data. Nah, kemudian dimensinya bertambah ketika misalnya kita datanya kita breakdown lagi, misalnya sampai level ada awalnya misalnya level kita level kota, kemudian nanti ada level kecamatan atau level level kelurahan. Nah, sebagai contoh ini misalnya di Kota Jogja, data kita tadi data Kota Jogja ya, kita itu terdiri dari misalnya 45 kelurahan. Ini bisa ketika kita ingin menyajikan beberapa informasi ini dalam satu visualisasi, bisa salah satunya teknik yang bisa kita gunakan adalah dengan panel ya. Dengan panel, membuat panel di sini. Ini data per kelurahan, jadi
satu ini merepresentasikan kelurahan tertentu ya. Di kota Yogyakarta itu ada 45 kelurahan. Jadi di sini kita bisa melihat seriesnya. Tapi kalau di sini kelemahannya kita agak susah membandingkan antara satu kelurahan dengan satu kelurahan dengan kelurahan yang lain. Sebetulnya perbandingannya seperti apa? Nah, kalau seperti itu kita bisa menggunakan teknik lain, misalnya apa ini? Heat map ya. Nah, contohnya heat map di sini sebetulnya di sini incident rate. Jadi data tadi sudah kita bagi dengan data penduduk. Jadi kita bisa melihat di sini ya data dari 45 kelurahan, kemudian ada data seriesnya, kemudian ada data insidennya. Jadi di sini udah mungkin sekitar 3 dimensi ya. Kita bisa melihat bahwa sebetulnya memang ada pola, baik itu pola tahunan maupun ada pola antara daerah satu dengan daerah lain, mana daerah-daerah yang cenderung warnanya atau insidennya lebih tinggi dengan dengan heat map ini. Nah, kemudian cara lain ya kita mengkombinasikan tadi ya antara warna, kemudian bentuk. Nah, sebagai contoh ini ya, ketika kita membuat prediksi misalnya di sini prediksi kita ini garis warna hitam ya, hasil prediksi. Kemudian abu-abu ini adalah credible intervalnya. Kemudian warna merah titik ini merepresentasikan data pencatatan ya dari Dinas Kesehatan. Jadi kita ingin melihat akurasi dari pemodelan kita. Nah, kalau kita melihat di sini kita bisa melihat bahwa untuk warna merah ini merepresentasikan bahwa hasil prediksi kita itu berada di dalam credible interval ya. Kemudian warna hijau atau biru itu di luar dari credible interval. Jadi secara umum model yang kita kembangkan ini bisa cukup akurat menangkap jumlah kasus dan berada di dalam credible interval. Ini salah satu contoh atau pengalaman kami berusaha untuk memvisualisasikan beberapa data dengan beberapa variabel ya, beberapa variabel dalam satu visualisasi. Nah itu contohnya. Kemudian sebetulnya baik itu tadi untuk 2 dimensi ya, atau 2 variabel. Nah, ketika data kita itu banyak dimensinya, misalnya tidak cuma 2 variabel atau bisa juga lebih ya. Nah, di sini kita memerlukan teknik bantu lain, misalnya dengan menggunakan warna atau bentuk atau ukuran. Sebentar, ini jam menjelaskan suatu hal yang mungkin cukup kompleks kepada audiens yang lebih umum. Misalnya ketika kita ingin mengkomunikasikan dalam contoh ini, bahwa ternyata ketika kita ingin menentukan kriteria outbreak, apakah outbreak atau tidak, itu kriteria yang kita gunakan itu juga penting. Kita apakah ingin menggunakan kriteria misalnya dari Kementerian Kesehatan, atau dari rata kasus, atau pola minimum maksimum, karena ketiga kriterianya bisa jadi kesimpulan akhirnya berbeda. Itu. Ini terakhir ya, sebelum terakhir ini ada sedikit informasi kepada teman-teman yang ingin coba belajar atau memperdalam visualisasi data, bisa mengakses 2 buku ini. Kebetulan bukunya free, bisa diakses melalui tautan. Misalnya kita ingin melihat hubungan antara apa dan apa, jadi seringkali kita ya sudah fokus ke arah sana. Nah, sedangkan kan ternyata bisa jadi kita kehilangan kesempatan untuk eksplorasi. Ternyata ada fakta-fakta lain yang menarik gitu setelah kita melakukan visualisasi data. Nah, kalau saran Mas Adit, kalau untuk
mengatasi hal seperti itu? Apakah tiap kali kita punya data set itu kita harus coba visualisasi A, B, C, D, E, F, G, atau bagaimana ya sebaiknya biar kita nggak kehilangan yang seperti itu? Terima kasih. Iya, terima kasih ya Mas Arka ya. Nah, terkait hal ini, mungkin menurut saya lebih baik fokus ke tujuan penelitian ya, karena ini memang yang semestinya yang harus kita kerjakan ya. Nah, namun memang ini nanti kembali ke mungkin prinsipal investigatornya ya, mau seperti apa. Nah, kebetulan waktu dulu saya S3, supervisor saya itu sangat memberikan keleluasaan ya. Kamu mengerjakan apa terserah. Jadi itu di satu sisi positif, kita bisa mengeksplorasi banyak hal. Di sisi lain negatifnya itu tadi, kita jadi kemana-mana itu ya. Harusnya tujuannya tadi yang seperti disampaikan oleh Mas Arka itu ya, tujuannya jadi ya tidak bisa dituju betulan. Tapi di sisi lain tergantung tipe datanya juga ya, karena tipe datanya ada banyak ya, ada data yang memang sejak awal sudah terstruktur, ada juga yang data yang memang tidak terstruktur ya. Nah, biasanya untuk data-data yang tidak terstruktur ini, peran dari visualisasi data itu sangat membantu untuk menemukan pola-pola yang kemudian bisa kita eksplorasi lebih lanjut. Ya, mungkin kalau dari saya sih seperti itu, nanti tergantung dari supervisornya. Jadi seperti itu Mbak Mas Arka. Kalau boleh dielaborate yang tidak struktur tuh kira-kira seperti apa, Mas? Misalnya itu ya tergantung jenis datanya. Bisa juga tadi ya tidak terstruktur itu karena memang formatnya belum ada ya, atau juga memang data itu belum pernah digunakan sebelumnya. Nah, ketika penelitian saya dulu itu kan belum banyak yang menggunakan data sosial media ya. Saya nggak beranggapan dulu data sosial media itu data yang tidak terstruktur. Kita nggak tahu datanya itu seperti apa. Itu seolah-olah semua orang bicara menganalisis data sosial media. Tapi kalau ditanyakan bagaimana menganalisis data sosial media itu ya nggak ada yang tahu di grup kita ya. Nah, di sini kita seolah-olah kalau di ilmu kualitatif itu ada namanya grounded theory ya. Grounded theory atau apa? Nanti tolong saya dikoreksi kalau ada. Jadi kita coba bikin hipotesis, roll dengan data lain. Sayangnya misalnya data mobilitas ya, data pergerakan penduduk itu kebetulan kita tidak punya data pembandingnya. Misalnya apakah ada survei di kota Yogyakarta yang melihat pola pergerakan antara kelurahan, itu yang nggak ada. Jadi karena itu nggak ada, kita coba menggunakan data dari sosial media untuk mendekati sebagai proxy ya. Itu mungkin bukan 100% akurat, tapi itu sebagai proxy aja. Proxy kalau ada data yang bisa kita untuk mengkalibrasi itu lebih bagus. Tapi seringkali nggak ada data yang dipakai untuk mengkalibrasi. Biasanya juga ketika kita menggunakan data big data itu karena memang kita nggak punya data lain ya untuk yang efisien, murah, mau nggak mau ya kita pakai data yang bisa kita jumpai itu untuk menjelaskan fenomena. Nah ini ya peran dari visualisasi itu sangat membantu karena seperti tadi kita bisa melihat masuk akal nggak pola pergerakan itu. Nanti kita lihat dengan misalnya dengan pola permukiman. Oh ternyata pola pergerakannya mengikuti pola permukiman. Jadi mungkin masuk akal ini. Tapi misalnya ternyata ketika kita plot pola pergerakannya itu kok di sawah-sawah, gitu. Banyak orang berkumpul di sawah, nggak mungkin ini, mesti datanya salah. Kira-kira mungkin untuk salah satu pendekatan itu ya seperti itu mungkin Mas Arko. Terima kasih. Kadang kan kita ini memaparkan hasil penelitian kita ke kelompok-kelompok yang secara literasi datanya tidak terlalu baik gitu Mas ya, ke masyarakat awam atau mungkin ke birokrat ya. Nah kalau seperti itu dari Mas Adit mungkin ada tips nggak Mas, visualisasi data apa yang bisa dipakai untuk memaparkan data ke kelompok-kelompok atau grup yang tidak terlalu memiliki kemampuan di bidang literasi data. Iya. Ya, ini sebetulnya saya juga PR-nya masih di situ, Mas Fido. Belum ketemu jawabannya ya. Tapi kalau sudah ke audiens itu
lebih ke storytelling-nya ya. Presentasikan hasil dari evidence synthesis. Kemudian setelah ujian-ujiannya, mahasiswa ini kemudian melakukan analisis data. Jadi kita fokus ke data sekunder. Dari data sekunder baik yang dimiliki oleh berasal dari dinas itu sendiri maupun data yang dikumpulkan mahasiswa misalnya dari BMKG maupun dari dinas satelit kemudian digunakan untuk mengumpulkan evidence. Nah, ini sudah ada 2 kelompok. Kita persilakan dulu pada dari Kulon Progo ya. Silakan. Siapa? Apa Pak? Terima kasih Pak Adi. Wah, iya perizinan usahanya. Izin Bapak, kami dari kelompok Kulon Progo beranggotakan saya Febriani Putri. Aku Farah ya. Aku Hasya dan saya Siti Nur Hamidah. Kan aku metode. Jadi pada mata kuliah Kesling kita punya tugas akhir ya Pak, yaitu kalau dari kami mengangkat topik berkaitan dengan prediksi kejadian demam berdarah Denji berdasarkan variabel iklim di Kulon Progo dari Istimewa Yogyakarta tahun 2015-2025. Untuk latar belakang, kasus demam berdarah Denji di Indonesia ini selalu meningkat pesat, khususnya di daerah Istimewa Yogyakarta. Contohnya, ini bisa menyumbang kasus yang tinggi dan faktor iklim seperti suhu, curah hujan, kelembapan, dan fenomena global ENSO (ONI) mempengaruhi dinamika transmisi Denji. Namun, besar pengaruhnya ini berbeda menurut karakteristik antar wilayah. Kemudian, sistem peringatan dini di Kulon Progo masih terbatas, sehingga diperlukan model prediksi bulanan yang mengintegrasikan meteorologi dan data kasus masa lalu yang bisa menjadi prediktor kejadian Denji di Kulon Progo. Nah, tujuan dari topik kali ini kita mau mengidentifikasi hubungan antara variabel meteorologi, diantaranya ada suhu, curah hujan, kelembapan, dan juga ONI dengan kejadian DBD bulanan di Yogyakarta, spesifiknya kita di Kulon Progo. Kemudian kita membangun model prediksi terbaik menggunakan kombinasi data iklim, ONI, dan juga autoregresi kasus DBD sendiri. Dan yang terakhir kita mau mengevaluasi kemampuan model secara internal. Data ini dilatih dari 2015 sampai 2019, kemudian divalidasi visual, data ujinya 2025 sampai 2025. Untuk data dan variabel metodenya akan dijelaskan oleh Farah. Jadi di sini menggunakan data dari 2015 sampai 2025 dan analisisnya dilakukan bulanan. Jadi data iklim diambil dari website CPC. Kemudian untuk data Denji sendiri dari surveillance Kemenkes. Kemudian untuk metodenya, jadi kita itu akan membuat model 2 jenis model. Yang pertama model linear menggunakan GLM Gaussian. Kemudian yang kedua itu model GAM. Distribusi kuasi Poisson. Itu untuk yang model yang lebih fleksibel, dia bisa kalau membutuhkan untuk non-linear, maka akan terplotkan non-linear. Jadi melengkung seperti itu. Dan untuk performanya nanti diukur dengan adjusted R-square. Nah, hasilnya adalah berikut ini ada 2. Nah, yang untuk linear model terlihat bahwa R-square-nya hanya 0,097, artinya hanya 9,7% variasi dari prediktornya itu menggambarkan yang kasus Denji-nya itu. Nah, kemudian untuk model non-linear, itu udah Nyambuk itu menghisap darah serta memperpendek masa inkubasi virus Dengue di dalam nyamuk Aedes aegypti tersebut. Kelembapan juga yang tinggi itu berhubungan meningkatkan nyamuk dengan perindukannya itu, jadi perkembangan telurnya. Selain faktor iklim penting juga mencerminkan keberlanjutan penularan. Berdasarkan variabel iklim di Kabupaten Gunung Kidul dari tahun 2015 sampai 2025. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, seperti yang kita tahu bahwa demam berdarah Dengue itu adalah salah satu penyakit menular yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes. Entah itu Spesifik di Gunung Kidul, Yogyakarta dari tahun 2015 sampai tahun 2025. Nah, datanya ini kami kumpulkan melalui data sekunder yang diambil dari Badan Pusat Statistik dan juga data observasi satelit NASA, National Aeronautics and Space Administration. Nah, untuk analisis datanya atau pemodelannya kami menggunakan berdasarkan variabel iklim yang dilakukan menggunakan software R.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil. Di sini kami mendapatkan dua model. Yang pertama yaitu linear model dan non-linear model. Linear model ini sebagai baseline yang mana kami cuma menggunakan satu variabel, yaitu suhu. Di sini